kita langsung potong saja ya. Ini pilih yang mana ya? Bisa dipilihkan teman-teman. Nah, kalau saya pilih yang ini saja nggak apa-apa ya. Nah, setelah kita ketemu calon buah yang akan kita pelihara, yang lainnya kita potong biar nanti pertumbuhan atau nutrisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini yang begitu cerah karena suasana pagi hari ini mendung ya. Kami di sini akan mengulas bagaimana cara budidaya melon dari pembuatan media tanam, pupuk susulan, penyemprotan insektisida, penyemprotan fungisida, terus diteruskan polinasi, pinali buah, dan nanti bagaimana mengetahui ciri-ciri melon yang sudah siap kita panen ya. Nah, karena kami di Gapoktan ini menanam tanaman melon musim hujan, kami gunakan dua metode dalam pemupukan susulan. Satu menggunakan pupuk mutiara berupa butiran, dan yang kedua kita menggunakan pupuk KNO3 dan KNO3 merah dan KNO3 putih berupa cair ya. Nah, untuk pembuatan media tanam dalam budidaya tanaman melon, kami menggunakan atau praktek menggunakan dua teknik. Yang satu kita menggunakan polybag ukuran 50-50, dan yang kedua kita menggunakan polybag ukuran 40x40. Dan untuk polybag yang ukuran 50-50 kita menggunakan media tanam semuanya pakai kokopit ya. Dan yang polybag ukuran 40-40 kita menggunakan campuran 1 tanah 1 karung, pupuk kandang 1 karung, sekam 1 karung. Ini untuk media tanam yang kami gunakan untuk budidaya melon di lahan Gapoktan Margorukun. Terus untuk polybag yang ukuran 50-50 yang menggunakan media tanam full kokopit, kita menggunakan pupuk dasar berupa TS36 2 sendok dan ZA 1 sendok. Untuk polybag yang besar ini karena ukurannya 50-50 kita tanam 2 tanaman melon ya. Dan untuk polybag yang ukuran 40x40 yang campuran media tanamnya ini tanah, sekam, kokopit, ini kita menggunakan pupuk dasar berupa TS36 1 sendok dan ZA 1 sendok. Setelah nanti media tanam yang kita mau gunakan untuk budidaya melon yang berupa tadi yang kita sudah jelaskan di awal, kita siapkan dan kita sudah siap, kita menyediakan benih melon yang akan kita tanam di media yang tadi kita buat. Nah, untuk penyemaian benih melon itu nanti kita akan buatkan untuk videonya. Tapi kalau nggak salah kita kemarin sudah buat untuk bagaimana cara menyemai benih melon agar tumbuh semuanya. Nanti kita kasih linknya di bawah ini ya. Untuk penyemaian sendiri sebisa mungkin kalau sudah tumbuh jangan terlalu tua untuk menanamnya. Sebisa mungkin umur 7 hari sampai 15 hari. Karena kalau tanaman atau benih melon yang kita semai ini sudah tua, ini juga akan memperhambat
pertumbuhan tanaman di awal masa vegetatif. Terus kami setelah tanaman melon ini berumur 7 hari sampai 15 hari, kita tanam di media polybag tadi ya, yang ukuran 50 dan 40. Nanti kita akan kita lihatkan polybagnya yang ditanam 2 tanaman dan ditanami 1 tanaman. Setelah melon ini berumur sekitar 5 hari sampai 1 minggu ya, 7 hari, kita untuk pengocoran susulan kita melihat cuaca curah hujan, karena kami di Gapoktan sendiri menanam tanaman melon ini cuaca atau musim penghujan ya. Jadi ketika curah hujan ini tinggi, kita tidak menggunakan pupuk susulan berupa KNO merah ya, tidak berupa ini ya. Tapi kita menggunakan mutiara yang kita taruh di sekitar batang melon. Nah, nanti kalau curah hujan tidak begitu tinggi, kita tetap menggunakan KNO putih ini masa vegetatif dan dicampur menggunakan nitrobakter. Ini resmi pembuatan dari Gapoktan Marga Rukun ya. Nah, nanti kita akan kasih link bagaimana cara pembuatan tornado booster yang bisa menghemat pemupukan ya. Kita kemarin sudah bikin video, alat ini bisa menghemat pemupukan 1 hektar cukup 5 kilo urea, tapi dengan diproses ya. Terus setelah tanaman melon ini berumur 5 sampai 7 hari, jangan lupa kita amati di lahan atau di sekitar tanaman melon ada serangan hama berupa serangga ataupun lalat ataupun kupu-kupu atau jenis serangga yang lainnya ya. Karena biasanya di awal masa vegetatif ini untuk serangan ini yang paling banyak adalah kupu-kupu dan ulat. Nah, untuk penyemprotan serangga ataupun ulat kita menggunakan insektisida. Untuk insektisida kita ada beberapa yang sudah kita gunakan dan sudah habis ya. Kita di sini hanya ada 1 contoh yang masih ada ya. Ini contoh yang kita punya adalah Urakron. Kita juga menggunakan insektisida yang lain, yaitu ada Dengis, ada Avidor, ada Planet, ada Amistartop. Tapi untuk yang lain sudah habis. Nah, ketika umur 7 hari ini ada serangan serangga ataupun tadi yang kita jelaskan di awal, kupu-kupu ataupun yang lainnya, kita gunakan dosis yang rendah supaya nanti pertumbuhan melon ini tidak terhambat. Nah, untuk pemupukan sendiri kita seminggu 3 kali kalau saya 3 kali, yaitu kita pertama menggunakan KNO ini ya, KNO merah masa vegetatif. Untuk contoh kita hari Minggu kita pupuk menggunakan KNO ini. 3 hari kemudian kita menggunakan nitrobakter ya, nitrobakter ini ya. Nah, untuk 3 hari kemudian kita pupuk lagi menggunakan KNO masa vegetatif. Dan untuk pemupukan ini kita juga melihat kondisi tadi ya. Kalau curah hujan kita tidak menggunakan KNO ini, karena untuk pengocoran sendiri ini kita campur menggunakan air ya. Kalau kita pakai pupuk mutiara kita tinggal ditabur. Nah, untuk pemupukan KNO 3 ini mulai dari umur 5 hari sampai 7 hari sampai umur 30 hari.
nanti setelah masa 30 hari sampai masa panen, kita tidak menggunakan pupuk KNO merah, tapi menggunakan pupuk KNO putih ya, untuk masa generatif. Terus untuk pupuk, untuk penyemprotan baik insektisida ataupun fungisida, kita tetap menggunakan dua metode atau dua teknik ya, yaitu menggunakan insektisida sistemik dan insektisida kontak. Dan untuk jamur ataupun bakteri, kita juga menggunakan dua metode ya Pak ya, yaitu sistemik dan kontak. Untuk penyemprotan di awal ya, kita biasanya dari masa umur 10 hari sampai 30 hari, kita kan tadi menggunakan dosis yang rendah. Tapi yang kita utamakan ini, kita penyemprotan di pupus atau dipupus. Karena biasanya di pupus ini akan menjadi sarang ulat. Nah, untuk penyemprotan sebaiknya pagi hari ya, setelah embun di daun melon ini sudah kering, baru kita semprot, dan menyemprotannya itu di bawah daun. Nah, perlu diingat, nanti kalau tanaman melon ini sudah umur 25 sampai 30 hari, biasanya akan muncul bunga jantan dan bunga betina. Perlu diingat, untuk penanaman melon di greenhouse ini butuh polinasi, karena tidak ada perkawinan yang membantu, baik berupa tangan manusia ataupun berupa serangga ataupun angin. Makanya kalau kita budidaya melon di greenhouse, kita harus polinasi, yaitu perkawinan bunga jantan dan bunga betina. Tapi kalau untuk budidaya di luar greenhouse, itu biasanya ya itu akan terjadi perkawinan secara alami, karena sudah terbantu melalui serangga, angin ataupun jenis serangga yang lainnya ya. Itu umur 25 sampai 30 hari. Biasanya di tangkai daun itu akan mekar bunga ya. Kalau yang untuk bunga jantan itu biasanya di tangkai daun ya, di ujung daun. Kalau untuk bunga betina itu biasanya yang akan menjadi calon buah yang akan kita pelihara. Dan kami sendiri untuk memelihara buah yang akan kita pelihara nanti, itu biasanya kita pelihara di daun 9, 10, 11, 12, dan 13 ya. Jadi di awal pertumbuhan tadi ya, mulai 5 hari sampai 15 hari itu biasanya akan tumbuh tunas air di ketiak daun. Sebaiknya itu kita potong semua biar nutrisi itu terserap oleh batang utama dan akan fokus di ini calon tunas atau calon buah melon yang akan kita pelihara di daun 9 dan seterusnya. Di daun 9 sampai daun 12 ya. Nah, daun 13 sampai ke atas itu kita potong semua ya. Jadi yang kita pelihara itu di daun 9 sampai daun 11. Nanti kita tunggu sampai besar. Nah, biasanya melon sendiri kalau sudah kita pelihara di daun tersebut, ini akan menunjukkan atau akan kelihatan buah melon yang akan kita pelihara. Nanti kita akan kasih sedikit lah untuk pemilihan, tips sedikit untuk memilih bagaimana memilih calon buah yang baik ya, yang kualitasnya baik, yang nanti kemanisannya mencapai titik yang baik, dan tingkat netnya juga akan sempurna. Untuk pemilihan calon melon yang akan kita pelihara, biasanya setiap tanaman itu berbeda-beda ya. Ada yang mempunyai atau ada yang buahnya itu bagus-bagus semua, dan ada buahnya yang mungkin kiri bagus, yang kanan bagus. Untuk pemilihan melon itu sebaiknya oval ya, agak lonjong, tidak bulat ya. Karena kalau oval ataupun
agak lonjong, ini biasanya ukurannya akan besar dan pembentukan natnya akan bagus. Dan kalau yang bulat itu biasanya dia ya bisa bagus, cuman mungkin untuk beratnya kurang maksimal dan pembentukan natnya juga tidak akan sempurna, dan untuk kemanisannya mungkin berkurang. Nah, dari keempat, dari daun 9, 10, 11, 12 kita cari buah yang paling bagus yang akan kita pelihara. Setelah kita ketemu buah yang bagus, nanti ikat ya, jangan lupa, biar nanti bisa membantu buah melon ini tidak lepas dari tangkainya. Nah, nanti kalau sudah kelihatan calon buah yang kita pelihara, kita tinggal merawat sampai umur 60 sampai 70 hari. Nanti kita topping ya. Topping itu biasanya setelah umur berapa ya? Umur 45 sampai 50 hari itu sudah tanaman melon sudah tinggi. Nah, kita topping di daun, ada yang 28, ada yang 30, ada yang 32, itu tergantung selera. Nah, terus kita untuk penyemprotan sendiri, karena kami menanam melon ini di musim hujan, kita menyemprotnya itu seminggu 3 kali. Contoh ya tadi ya, kita ambil contoh di hari saja ya biar mudah. Contoh kita ambil hari Minggu. Hari Minggu kita semprot menggunakan fungisida kontak dicampur dengan insektisida biar agak efisien. Dan untuk hari Rabu kita gunakan penyemprotan dengan bahan aktif sistemik ya. Biar sistemik ini membantu ketahanan tubuh melon. Karena untuk sistemik ini daya kerjanya agak lambat karena obat ini akan masuk dulu ke jaringan tanaman. Beda dengan yang kontak. Kalau kontak ini daya kerjanya dia akan membunuh langsung ketika obat ini atau ketika jamur ini kena obat ini, dia akan mati. Nah, setelah jamur mati, dia akan menyelimuti atau akan membantu serangan dari luar. Terus nanti kalau umur melon sudah berumur 50 sampai 60, jangan lupa ini kita untuk umur 30, setelah kita lihat calon buah, kita tambahkan kalsium, karena kalsium ini akan membantu kemudian hari pembentukan nat ini tidak akan pecah. Nah, untuk obat-obatan kita sudah sediakan lah. Kita contohkan untuk fungisida kita menggunakan antrakol, ini untuk fungisida sistemik, dan ada juga ini agen pengendali hayati trichoderma, ini pembuatan dari Gapokta sendiri. Dan untuk kemanisan itu kita bisa menggunakan atau tambahkan dengan Penril ya, ataupun bisa tambahkan dengan MKP ya, MKP. Untuk merek kalsium ini ada. Untuk kalsium ini terserah, bisa ambil merek apa saja ya. Ini pupuk kalsium dan humat AC ya. Nah, ini untuk fungisida kita ada Extranil, Vanapis, Chlorotanil. Untuk mengetahui melon ini sudah siap panen, biasanya untuk melon yang sudah tua ini di tangkai daun ini akan kelihatan coro Jawa ini meletek ya, tapi coro bahasa Indonesia mungkin pecah-pecah ada di pangkal buah melon. Ini biasanya melon ini sudah siap kita panen.
Oke, untuk panduan dari awal sampai akhir saya kira sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Rapotan Warga Rukun, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jika ilmu ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman biar ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.